Sobat HPP Winam, selamat datang di Suara Tanpa Sekat. Oke, karena ini episode pertama, episode awal ya teman-teman, dan kita masih merintis, jadi tolong dimaklumi, kita hanya seadanya saja. Terus kita di internal aja dulu. Nah, siapa narasumber kita? Ada Ketua Umum saat ini, ada Kak Salsa. Mereka semua itu lebih berpengalaman. Betul. Dalam kurang 3 bulan ini pasti ada yang bilang organisasi itu keluarga kedua. Bahkan sampai ada yang kasih tagline kalau Kak Salsa, ayo tingkatkan kekeluargaannya di HPP Winam. Masih relevan dah Kak? Masih relevan? Ya, masih relevan. Bagaimana kawan-kawan, masih relevan jika? Masih. Ya, kalau kita berbicara tentang relevan tidak relevannya ya. Kalau untuk kondisi saat ini tuh dia masih relevan. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa kekeluargaan yang dimaksud ini yang bagaimana, jangan sampai persoalan simbol jadi itu tidak ada substansinya. Artinya kita perlu memahami lebih dalam arti kekeluargaan ini, karena seiring berjalannya kepengurusan dan yang baru 3 bulan ini ya, insya Allah akan berjalan terus ini, amin. Amin. Doakan kawan-kawan. Ya, dan proses saya menjadi seorang kader itu saya kemudian menyadari bahwa sebenarnya yang membuat organisasi bertahan itu bukan hanya persoalan struktural, jabatan atau aturan-aturan yang mengikat dalam organisasi itu. Akan tetapi sebenarnya poin utama yang membuat organisasi itu bertahan dari semua poin-poin kecil itu adalah adanya hubungan yang harmonis atau yang terbangun kuat itu bersama individu-individu yang ada di dalamnya. Sebenarnya kita harus memahami bahwa kekeluargaan ini bukan artinya ya, kekeluargaan ini tidak selalu harus baik-baik saja. Iya. Pasti ada saja. Karena seringkali kita terjebak dalam simbol kekeluargaan ini. Artinya kita terjebak dalam romantisme kekeluargaan yang dimana kita merasa tidak bisa mengkritik, tidak bisa evaluasi, karena kita merasa itu akan dirusak hubungan tak sesama, padahal tidak seperti itu arti kekeluargaan itu. Kira-kira ada, pasti ada lah Kak, dalam kurun waktu tak jadi dari kader sampai jadi ketua sekarang, pasti ada momen-momen kekeluargaan di HPP Winam ini yang sangat kita rasa kayak keluarga sekali. Ini keluargaku. Kalau berbicara tentang momen kita di momen apa? Pastinya banyak ya, banyak sekali. Sejarah lisan lah ceritanya. Tapi yang paling berkesan itu ketika saya kenal dengan kawan-kawan yang di belakang layar ini. Dengan tentunya juga dengan hadirnya Ibu Kabit di komisariat. Karena kita beda satu periode. Iya, beda-beda Kak. Saya merasakan arti kekeluargaan itu kita sering bersama, sering melakukan kegiatan. Artinya adalah kemarin kita mungkin sama-sama juga lalui dinamika kemarin. Adalah kegiatan-kegiatan kemarin kita selalu mengeluh bahwa tidak mau berorganisasi, tidak mau ber-HPPNI. Ujung-ujungnya kita lagi yang bertahan sampai sekarang. Toh itu di situ hadir kekeluargaan itu. Artinya kita bertahan karena orang-orangnya. Bukan, menurut Kak Salsa yang bikin bertahan, yang bikin Kakak bertahan itu yang tadi orang-orangnya, program kerjanya, atau malah suasananya? Aduh, beratnya memilih ini. Kalau kakaknya di belakang pilih apa? Kalau salah satu. Ya, kalau ya tentunya ya kalau ketiga hal ini tuh tidak bisa dihilangkan salah satunya, karena kenapa? Program kerja itu dia yang membuat kita tertarik. Tentunya suasana mereka yang membuat kita nyaman. Mereka yang bangun suasananya, ya Kak. Betul. Dan tentunya hal paling utama yang membuat kita bertahan itu orang-orangnya. Betul. Kalau tidak ada orang-orangnya tidak bisa jalan program kerjanya. Karena kalau tidak bisa terbangun suasananya.
Betul Kalau hanya teman-teman. sekedar suasana program kerja, saya rasa semua itu hal lumrah aja untuk semua organisasi. Akan tetapi, apakah kita mampu melewati dinamika itu secara bersama? Atau tidak, betul. Iya, betul. Kadang kan Kak Salsa, ada yang bilang kalau terlalu dekat dalam organisasi itu, dalam kurung kekeluargaan itu, kita bisa segan untuk kasih kritik, kita bisa segan untuk kasih evaluasi. Nah, bagaimana menurut Kak Salsa? Betul. Justru ini yang kemarin sempat terjadi di komisariat. Kita buka-bukaan saja toh. Tidak apa-apa teman-teman. Oke. Artinya kita memperbaiki, mengevaluasi di sini muncul kekeluargaan itu Kan hadir. namanya suara tanpa sekat, jadi bersuara saja. Ya, kenapa ini? Ya, kita sempat adalah kecacatan memahami makna toh. Iya. Artinya harusnya kita memahami bahwa kekeluargaan ini, artinya kita justru karena makna kekeluargaan ini kita saling baku bawa toh, saling apalagi namanya, saling membantu, saling memahami. Bahkan ya Kak, kalau kita berfokus ke arah kekeluargaan, tagline kekeluargaan, bisa jadi kita akan sulit untuk kritik di bawah atau bilang kayak sayang nanti dia tidak datang lagi kalau dikritik, nanti dia tidak bisa berkembang kalau dikritik. Kenapa kita selalu berpatokan ke tagline kekeluargaan? Kenapa kita tidak mencoba untuk membangun organisasi yang sehat? Kadang kan Kak Salsa, pasti kan tadi Kak Salsa bilang konflik tidak bisalah dihindari dalam organisasi. Nah, menurut Kak, konflik itu musuhnya dalam kekeluargaan atau malah konflik itu bisa menjadi hal yang membangun? Sebenarnya di sini ada dua pandangan ya. Sebenarnya kalau kita memahami konflik sebagai ruang untuk bertumbuh, artinya di situ arti kekeluargaan. Akan tetapi kalau kita memahami konflik adalah sesuatu yang merusak, di situ kecacatan kita memaknai makna kekeluargaan. Artinya kita terjebak dalam romantisme kekeluargaan itu sendiri. Benar. Tapi menariknya toh Kak, pasti caraku pandang itu kekeluargaan dengan cara tak pandang kekeluargaan itu beda. Apa yang bikin seseorang itu benar-benar jadi bagian dari organisasi? Apakah pasnya sudah di kader kayak selamat datang di keluarga besar HPPMI Maros Komisariat UIN. Berarti semua kita keluarga begitu, atau malah saat dia jalani hari-harinya di HPPMI Maros Komisariat UIN. Ya, kalau kita berbicara tentang kekeluargaan dan kita sangkut pautkan arti dengan kader toh, menjadi seorang kader itu tidak mudah. Benar sekali. Artinya kalau kita, kaderisasi itu penting, tapi kaderisasi itu dia hanya jalan masuk. Menjadi kader itu gampang sekali, masuk jadi kader, akan tetapi apakah kita betul-betul menjadi kader? Kader yang bagaimana dulu? Karena kalau kita bilang saya kader, akan tetapi substansimu menjadi kader itu memang ada atau tidak? Karena berat menjadi kader, banyak proses yang dilalui di komisariat tentunya. Apalagi untuk komisariat HPPMI UIN Alauddin ini, saya merasakan bahwa komisariat ini betul-betul komisariat yang membangun. Asli membangunnya. Membangun dalam hal apa dulu Kak? Pertama, dia bangun kemampuannya anak-anak, dia bangun semangatnya, dia bangun kepercayaannya, pokoknya untuk dari segi kepemimpinan, betul itu semua terbangun, bisa dibangun di komisariat. Akan tetapi kita sebagai kader mau terima itu tidak? Tinggal kader yang mau ambil mau terbuka atau tidak. Karena kalau kita percuma kita menyediakan ruang yang banyak, tapi kalau teman-teman kader baru tertutup, betul, artinya sama dikali noli ya Kak, sama. Nah, kekeluargaan dalam organisasi itu bukan sekedar tidak bisa dikritik, tidak bisa dievaluasi, tapi bagaimana cara kita memandang arti kekeluargaan itu. Oke, teman-teman. Tentunya mereka ini sama ibu keluarga keluarga kita semua. Betul.
Kalau mau bergabung dalam keluarga masuk HPPMU. Betul. Promosi dulu guys. Oke teman-teman. Jadi cukup sampai sini episode Suara Tanpa Sekat kali ini. Jadi untuk tagline penutup dari Maros untuk Maros, bermimpi, berpikir, bertindak. Dadah. Berpikir, berpikir, bertindak.